Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Investor Cerdas. Kali ini saya akan membawakan analisis teknikal saham-saham teknologi. Yang pertama kita bahas ada saham Goto. Goto kemarin hari Jumat tanggal 23 Mei closing di kuning ya, tidak gerak ya. Dia tetap di harga 72, kenaikan penurunan 0% dan transaksi value sebanyak 133 miliar rupiah. Dan kita lihat untuk asing bagaimana. Asing beli sebanyak 24 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat dari tanggal 24 April 2025 atau sebulan ini asing konsisten beli ya, walau ada jualan 4 kali tapi sisanya asing selalu beli dan pembelian terbesar ada di angka 112 miliar rupiah. Oke, selanjutnya kita lihat chart daily Goto seperti apa, apakah membentuk pattern teknikal tertentu. Nah, kita lihat ini sideways ya Goto ya. Dia belum membentuk pola uptrend, tapi kalau dilihat dari MA 200 dia ada di atas MA 200 dan dijaga di atas MA 200. Nah, ini menyentuh support MA 200 langsung rebound naik, ini juga menyentuh support MA 200 naik, dan ini sepertinya akan rebound lagi, naik lagi. Karena dia sepertinya masih dijaga di atas MA 200. Kalau dia turun di MA 200 ya supportnya jebol berarti. Lalu kita lihat chart 5 menit Goto seperti apa, apakah ada akumulasi atau malah jualan asing, jualan yang banyak, ada distribusi. Nah, kita lihat ini jam 9. Nah, ini ada akumulasi ya, tapi ini ada buangan yang besar ini. Lalu ada akumulasi lagi. Nah, ini. Tapi ada buangan lagi. Nah, kalau menurut saya ini netral ya. Jadi menurut saya Goto masih akan sideways lagi. Dia mungkin kalau naik ya 1%, turun 1%, tapi view saya netral. Oke, lalu kita lihat dari sisi broker summary ada distribusi ya. AZ, AK, CC, NI, PD, YJ, XC, CP, DX jualan. Yang beli broker KI, ZP, MG, YURF, BK, DPR. Yang beli ini kebanyakan asing ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita bahas saham Bukalapak kemarin ditutup di harga 138, naik 1 poin atau sebanyak 0,72%. Transaksi value sebesar 28 miliar rupiah, dan untuk asing kemarin jual, net sell 2 miliar ya teman-teman. Dan kalau kita lihat selama sebulan terakhir ini variatif ya, kadang beli kadang jual asingnya. Oke, kita lihat di chart daily buka seperti apa, apakah membentuk pola tertentu yang menarik. Nah, buka ini kalau kita lihat dari garis MA 200 dia ada di atas MA 200, jadi bisa dibilang uptrend ya teman-teman. Nah, untuk pola tertentu ini sepertinya tidak membentuk pola tertentu ya, jadi tidak ada pattern apakah menunjukkan dia akan naik atau turun dalam jangka waktu dekat. Dan kalau kita lihat ya, dia bergerak di range sideways di harga 153 sampai 124 ya, di sini aja dulu. Oke, kita lihat chart 5 menit buka seperti apa. Nah, buka kemarin ada yang ini ya, akumulasi ya. Ini naik banyak ini. Nah, ini volume gede, terus di jam 15.35 juga ada yang akumulasi. Jadi minggu depan Senin atau Selasa menurut saya ada potensi kenaikan ya buka ya. Entah berapa persen, 1%, 2%, atau 3% atau lebih. Tapi menurut saya ada potensi kenaikan. Nah, untuk analisa broker summary sendiri ada akumulasi dari LG, YP, XC, PD, HD, XL, YB. Sedangkan yang jualan ada OD, YU, AK, BK, DR, dan CC. Lanjut kita bahas saham Elite. Elite seperti apa kemarin? Nah, Elite kemarin ditutup di harga 180, minus 3 poin atau sebanyak minus 1,63%, untuk transaksi value sebanyak 1 miliar. Untuk asing net buy 132 juta. Kita lihat di chart daily seperti apa Elite, apakah membentuk pattern yang menarik. Nah, untuk Elite ini sepertinya malah membentuk pattern inverted cup and handle ya teman-teman. Ini kurang bagus ya, ini pola bearish ya teman-teman. Dia menurut saya potensi turun ini.
kita lihat. Kita gambar dulu patternnya. Nah, ini targetnya kemana ini? Kita lihat kalau turun berapa persen kira-kira. Ini dari sini cuk ke sini. Target penurunan dari sini teman-teman, ada di 165. Jadi menurut saya Elite akan turun ke 165, entah dalam berapa hari atau berapa minggu atau 1 bulan mungkin lebih ya. Elite akan turun ke 165. Oke, kita lihat Elite di chart 5 menit. Sepertinya apakah ada buangan atau malah ada akumulasi. Nah, ini Elite ada buangan ya teman-teman. Ini ada buangan gede ini. Nah, ini ada buangan, tapi ya ada yang akumulasi lagi, terus ada buangan lagi. 2 buangan lawan 1 akumulasi, jadi lebih gede buangannya ya. Nah, kalau dilihat dari broker summary juga distribusi ya, ini ya, PD, CC, LG, EP, AI ini jualan, sedangkan yang beli ada BR, OD, IF, dan YP. Oke, selanjutnya teman-teman kita bahas saham WiFi. Seperti apa saham WiFi? Saham WiFi kemarin ditutup di 0% ya, di harga 2000, tidak gerak harganya, tidak naik ataupun turun, dengan transaksi value sebanyak 50 miliar rupiah. Oke, kita lihat asing net sell 7 miliar rupiah. Kita lihat chart daily dari WiFi seperti apa. Apakah membentuk pattern bullish atau malah bearish? Kalau kita lihat dia cenderung sideways ya, tapi harganya bergerak ke bawah ya ini teman-teman. Ini turun ya. Untuk MA dia sebenarnya masih uptrend ya, karena di atas MA 200 uptrend kuat ini. Uptrend kuat karena di atas MA 200. Oke, kita lihat dari chart daily dia sedang sideways. Lalu kita lihat di chart 5 menit WiFi seperti apa. Apakah ada akumulasi atau malah ada buangan? Nah, kita lihat ini di jam 9.15 ada buangan gede ya teman-teman, volumenya gede merah ini. Kemudian ini ada buangan lagi. Nah, ini ada volume akumulasi tapi kecil-kecil teman-teman, jadi lebih dominan buangan ya, distribusi ya. Nah, untuk dari broker summary sendiri WiFi ada big distribusi ya, ada yang jualan YU, AK, ZP, CP, BK, ini broker-broker asing. Kemudian yang beli broker-broker retail ada XL, CC, NI, YB, dan IF. Jadi menurut saya minggu depan Senin atau Selasa ada potensi WiFi ini gerakannya turun ya, harganya turun. Oke, selanjutnya kita bahas saham MTEK. MTEK seperti apa? Kemarin ditutup naik 10 poin di harga 545 atau naik 1,86% dengan value transaction sebanyak 22 miliar rupiah. Kalau kita lihat dari asing ada net buy sebanyak 2 miliar rupiah. Oke, kita lihat dari chart daily seperti apa MTEK. MTEK bergerak sideways ya teman-teman, tapi kalau dilihat dari MA di atas MA 200 jadi uptrend, tapi gerakannya sideways ya ini. Untuk jangka pendek kita lihat seperti apa, apakah ada potensi naik atau malah turun. Kita lihat apakah ada akumulasi atau malah distribusi kemarin. Nah, kita lihat ini ada akumulasi ya teman-teman, ini ada yang masuk cukup besar, kemudian ini ada buangan. Jadi netral ya teman-teman untuk MTEK. Menurut saya kalau dia bergerak ya, kalau nggak naik sekitar 1% lah, 1%, 2% itu udah banyak ya. Atau enggak kalau dia turun ya turunnya 1%, 2% untuk hari Senin, Selasa minggu depan. Nah, untuk broker summary sendiri ada distribusi, ada yang jual yaitu AK, BQ, MG, GR, BB, XC, dan YP. Kemudian yang net buy ada NI, XL, BK, CC, DH, YP, EP, dan PD. Oke, selanjutnya kita bahas saham WIRG, WIR Group. WIRG kemarin ditutup di harga 81, naik 1 poin atau sebanyak 1,25% dengan value transaksi sebesar 5 miliar rupiah. Asing net sell 1 miliar rupiah.
WIRGE. Kita lihat chart daily WIRGE, apakah membentuk pattern tertentu yang menarik, pola bullish atau bearish. Nah, kalau kita lihat ini seperti membentuk head and shoulders ya teman-teman. Ini pola bearish ya teman-teman. Nah, ini shoulders, left shoulders, kemudian ini headnya. Nah, ini right shouldersnya. Nah, kita lihat dia potensi turun sampai berapa ini. Dia ada potensi penurunan sampai di minus 12 di harga 70 teman-teman. Dia potensi turun sampai di harga 70. Dalam beberapa hari, minggu atau bulan ke depan dia ada potensi turun ke 70. Kita lihat WIRGE, apakah ada akumulasi atau distribusi di time frame 5 menit. Nah, kita lihat ini netral ya teman-teman. Netral, nggak ada akumulasi signifikan maupun buangan yang besar. Tapi kalau kita lihat dari broker summary, ini termasuk akumulasi ya. Yang beli ada XC, BR, DR, SQ, OD, YP, DH. Kemudian yang jualan ada BK, AK, CC, AZ, MG, dan KK. Menurut saya ya Senin Selasa ke depan ya netral ya. Kalau naik ya naik 1%, 2%. Kalau turun pun 1%, 2%. Oke, lanjut. Selanjutnya kita bahas saham DMMX. DMMX kemarin ditutup naik di harga 410, naik 8 poin atau sebanyak 1,99% dengan value transaksi sebanyak 3 miliar rupiah. Kita lihat asing net buy 775 juta rupiah. Kita lihat chart daily seperti apa DMMX, apakah membentuk pola yang menarik, bullish atau bearish. Nah, kalau kita lihat dia masih berada di atas MA 200, jadi bisa dibilang uptrend kuat. Kemudian kalau dilihat dari chart pattern, dia tidak membentuk chart pattern apapun ya. Tapi kita lihat kita bisa menggambar ada resist di sini, resisten. Kalau ditembus ya potensi lebih ke atas lagi, dan ini kan gerakannya naik ya teman-teman. Jadi potensi dia naik ke atas lebih tinggi lagi. Kita lihat chart 5 menit seperti apa, apakah ada akumulasi signifikan atau buangan. Nah, ini ada yang masuk gede ya teman-teman. Ini ada akumulasi ya, 2 kali akumulasi, kemudian buangannya lebih kecil ya ini. Buangan ini. Nah, ini buangan, 2 kali buangan tapi akumulasinya lebih gede. Jadi potensi menurut saya Senin atau Selasa minggu depan DMMX akan naik. Kemudian kita lihat dari broker summary, ini netral ya teman-teman. Yang beli ada CC, AK, BK, CP, MG, kemudian yang jualan ada ZP, DH, XL, YP, dan OD. Lanjut kita bahas saham selanjutnya yaitu MTDL, Metro Data Elektronik. MTDL ditutup di harga 590 atau naik 10 poin sebanyak 1,72% dengan value transaksi sebesar 3,9 miliar rupiah. Untuk asing net buy 694 juta rupiah. Kita lihat MTDL apakah membentuk pattern yang menarik. MTDL kalau kita lihat dari MA 200 dulu dia masih di bawah, jadi belum bisa dibilang uptrend kuat. Tapi kalau dari chart pattern ini menarik ya teman-teman. Ini membentuk inverted cup and handle ya teman-teman. Walaupun bentuknya tidak sempurna, tapi ini bisa disebut inverted cup and handle. Ini left shoulders, kemudian ini ini headnya, ini right shouldersnya. Nah, targetnya di mana? Kita lihat target dari MTDL. Cukup kuat ya teman-teman, ini sepertinya targetnya ada di 720 teman-teman. Targetnya MTDL ada di harga 720.
Ini mungkin cukup lama ya, bisa 1 bulan, 2 bulan, mungkin sampai setahun bisa untuk mengejar target di 720. Sekarang kita lihat chart 5 menit seperti apa MTDL, apakah besok ada potensi naik. Oh, ini MTDL ada akumulasi gede ya ini ya. 1 2 3 ada akumulasi gede. Kemudian ini ada buangannya cukup kecil, ini gede tapi buangannya 2 yang masuk, ini 4 teman-teman. Yang akumulasi. Jadi menurut saya bullish ya untuk MTDL. Senin atau Selasa minggu depan kemungkinan besar menurut saya akan naik ya. Oke, MTDL kita lihat dari broker summary ada big akumulasi, ada KZ, EP, RF, DR, BG, dan GR yang net buy. Sedangkan yang net sell ada AK, BK, EL, PD, YB, CP, dan XL. Oke, selanjutnya kita bahas yang terakhir saham MLPT, Multipolar Teknologi. Ini sahamnya Lipo Group ya. Kemarin turun ke harga 25.750, turun 500 perak atau sebanyak minus 1,9% dengan value transaksi sebanyak 317 juta. Untuk asing net buy 20 juta rupiah. Kita lihat chart daily MLPT seperti apa. Nah, ini bisa dibilang ini ya membentuk pola bearish ya. Pola bearish inverted cup and handle. Jadi ini bukan inverted cup and handle. Iya, inverted cup and handle ya ini. Kok saya salah mulu. Oke, kita lihat. Nah, ini seperti ini. Target penurunannya ke berapa? Target penurunannya ada di 23.350. Ada di area gapnya ya teman-teman penurunan targetnya. Target penurunannya di sini 23.350. Oke, dan hampir tercapai ya ini ya target penurunannya. Mungkin dalam beberapa hari ke depan bisa saja turun ke situ. Kita lihat apakah ada akumulasi atau ada buangan. Nah, MTDL ini kita lihat. Nah, ini buangan gede ya, ini jam 9.25 buangan. Kemudian ini jam di 15.30 juga ada buangan. Jadi menurut saya MTDL masih akan turun lagi ya minggu depan. Oke, kita lihat broker yang jualan ada CC, YB, XL, PD, EP, dan YU. Sedangkan yang beli broker retail XC, OD, AK, SG, AT, dan KI. Ini distribusi ya teman-teman. Oke, sekian dulu teman-teman pembahasan video tentang analisis teknikal saham-saham teknologi. Semoga videonya bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau request, langsung saja komen di bawah. Mau bahas saham apa, teknikal maupun dari dividennya nanti saya buatkan. Sekian dulu teman-teman, terima kasih sudah menonton.